أينما كانوا صديقين الشهداء صالحين عارفين بالله مقربين عند الله من شيخنا وشيخ من أوصانا بالخير لمن أوصانا صاروا بدعاء جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا جداتنا ورسولنا فينا خصوصا إلى محمد بن الحافظ بن خالد بن bin Sawian, Bapak Madali bin Haji Rami, Bapak Madali Haji Rami, Ibu Korniasi binti Bapak Samsuri Cahaya Putri Yudinda binti Nasruddin, Bapak Abdul Karim bin Muhyiddin, Ibu Watif binti Amsin, Bapak Uba bin Manan, Bapak Wiji Widodo bin Harjus Bito, Ibu Sudastri binti Jumadi, Bapak Saini bin Jaini, Ibu Mulia binti Haji Muhammad, Indrawan bin Rusmana, Zemina Tafia Ramadhani binti Indrawan, Dewi Santoso bin Suyono, Bapak Karal bin Yaim, Ustadz Fatullah bin Tahir, Aliyah binti Dalil, Abdullah bin Darahman, Agus bin Abdullah, Suhairi bin Ibrahim, Hasani binti Haji Dali, Abdul Rajak bin Rasidi, Rasidi bin Haji Naimin, Mursid bin Saidi, Tiraina binti Ali Purungan, Malim Syukur Lubis bin Fulan, Khairiyah binti Salim, Linda Indriani binti Salim. Allah yaghfirullahu warhamhu wa ya'li darajat fil jannah wa Allah yaj'al qubrahu rawdatan min riyadil jannah wa la yaj'al qubrahu hufratan yarhamna Allah sabbit al-sinatana ala zikri mahabbati wa rizqina al-ahwal taqabbal min al-a'mal ويبلغنا من نازل الرجال إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ونوينا بالشفاء إلى سالم بن عقيل أن الله يجعل مرضه نافعا وأن الله يثبت قلوبنا وألسنتنا وأن الله يسر لنا أمور ديننا ويشفى ويرزقنا رزق الأشباح والأعوام من غير مشقة ولا ضير ولا نصب ولا تعب ولا تبيع شيء لله للنية الشفاء لنا ومن حضر هذا الجمع شيء لله لنا ولهم ولهن. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Halaman 18. Halaman 18 di tengah-tengah. Al-ilmu balligh qauman zarwata syaraf. Halaman 18 di tengah-tengah syair. Yang syair al-ilmu balligh atau ballagha boleh. Al-ilmu ballagha qauman zarwata syaraf. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darain amin ya rabbal alamin wa radiyallahu ta'ala anhu. Al-ilmu ballagha qauman zarwata syaraf wa sahibul ilmi mahfuzun minat talafi ya sahibal ilmi mahlan la tudannisuhu bil mubiqati fama lil ilmi min khalafi. Ada ya? Kemarin itu yang di atas itu berkata Wahab bin Munabbah, bercabang daripada ilmu itu atau keluar muncul daripada sebuah keilmuan itu yaitu asyaraf yang di atas itu kemuliaan. Wa in kana sahibuhu danian, sekalipun sahabat atau orang yang punya ilmu itu danian itu hina,
biasa aja. Danian itu dalam arti hina, bukan hina dalam arti menghina diri sendiri, tapi bisa saja kerjaan itu dianggap hina. Misalkan dia bekerja dengan kerjaan yang di bawah lah. Kalau bahasa statistik pemerintah itu kelompok menengah ke bawah istilahnya. Itu danian ya. Kalau dia punya ilmu maka itu sebuah kemuliaan buat dia ya. Karena dengan ilmu itu dia mengerti mana halal mana haram. Ada dompet orang jatuh nggak begitu aja diambil, ada duit kelihatan nggak begitu aja diambil, dengan begitu dia jadi mulia ya. Nggak seperti orang yang serakah, nggak seperti orang yang takut kelaparan. Itu maksudnya. Kalau dia punya ilmu maka dia akan malu. Wal izzu wa in kana muhanan, dan kemuliaan, keagungan, wa in kana muhanan, sekalipun dia dianggap remeh, dianggap hina, sepele, hampir sama dengan yang tadi. Wal qurbu wa in kana qasiyan, dan ilmu itu sebagai pendekat walaupun posisinya jauh, walaupun dia jauh tempat tinggalnya, tapi kalau dia berilmu maka dia terasa dekat. Kalau kita demen atau suka atau cinta kepada saudara kita yang baik, yang berilmu, yang alim, maka perasaan itu dekat. Sering kontak, sering nanya kabar, sering nanya masalah ilmu dan lain sebagainya. Tapi kalau kita punya saudara itu dekat, kalau dia bodoh maka itu terasa jauh. Kita nggak bisa nanya apa-apa sama dia, nggak bisa minta tolong apa-apa. Wa in kana faqiran wal mahabat wal ghina, wa in kana faqiran, dan sebagai kekayaan walaupun pemilik ilmu itu fakir. Di dalam ilmu fikih ini sebelum dijelasin sama syair itu ya. Jadi syair ini penjelas yang tadi. Di dalam ilmu fikih kita ya, ada istilah fakir, ada istilah miskin, itu beda ya. Jadi yang dibilang 8 asnaf itu sama niata asnaf, 8 asnaf, 8 kelompok mustahik zakat, tahu kan? Mustahik zakat itu di kita ada 8. Itu disebutkan fakir, miskin. Itu enggak jadi satu ya. Fakir miskin itu fakir lain, miskin lain ya. Jadi nomor 1 itu fakir, nomor 2 miskin. Jadi bukan fakir miskin ya. Jadi 1 fakir, kedua miskin. Itu beda, dibedakan dalam ilmu fikih. Kalau miskin secara taraf ilmu, secara taraf kehidupan itu katakanlah seperti kita nih, pas-pasan itu miskin. Miskin itu diambil dari kata sakana, tenang. Orang yang miskin itu adalah orang yang diharapkan tenang. Apa tenangnya? Ya karena hidupnya ngepas, itu namanya miskin. Artinya tidak ada sesuatu yang berat-berat yang dipikirin sama dia. Tapi kalau fakir itu secara bahasa artinya butuh. Ya, secara bahasa artinya butuh. Fakir itu kalau di dalam ilmu fikih begini. Ada seorang direktur bank atau seorang pengusaha besar kaya raya, rumahnya besar. Kemudian di dalam rumahnya itu ada televisi besar-besar, lukisan mahal-mahal. Kemudian di pintu-pintunya ada guci-guci besar-besar mahal-mahal. Suatu waktu dia bangkrut, meninggalkan banyak hutang. Tabungannya yang di dalam tabungan dikuras habis buat bayar hutang. Kemudian beberapa bagian daripada harta rumahnya itu diambil habis, disita. Nah, menjelang bulan Ramadan, ini orang yang kaya raya ini kemudian bangkrut, itu nggak punya duit sama sekali buat makan. Dia hanya punya rumah sama guci-guci yang mahal itu. Secara logika, kalau dia harus makan, dia nggak mungkin secepat dalam waktu 1 hari jual guci laku. Maka pada saat itu dia dibilang fakir, maka dia dapat zakat. Padahal kaya. Tapi kalau dalam keadaan jatuh, itu namanya dia fakir. Dalam fikih kita gitu. Jadi ada orang kaya raya, rumahnya bagus, punya mobil, punya motor, tapi kan buat makan nggak mungkin jual motor sehari laku. Nah pada saat itu dia namanya fakir, dapat zakat tuh. Ya. Ya, cuman kalau tetangga muda gitu nggak tahu. Ya. Apalagi orangnya nggak nyampur lagi ya, kita nggak mau tahu. Ya. Tapi kalau zaman dulu itu zaman Nabi, zaman sahabat itu
yang kaya yang miskin itu campur baur. Jadi ketika yang miskin ada kesulitan, yang kaya tahu. Ketika yang kaya butuh pertolongan, miskin tahu. Kalau kita sekarang kadang-kadang sama-sama susah nggak mau tahu. Lu susah, gue susah, itu sama-sama susah. Ya. Urusin masing-masing aja ya kalian. Itu fakir dalam ilmu fikih ya. Jadi orang yang kaya bisa saja pada saat itu dapat zakat, bisa saja. Begitu juga kebalikannya, ada anak yatim. Nah ini penting nih, yang sering nyantunin anak yatim. Ada anak yatim kaya, bisa jadi dia dapat santunan, bisa jadi malah dia nyantunin. Bisa jadi malah dia yang wajib dikeluarkan hartanya. Ya, banyak kan anak-anak yatim kaya. Ya, walaupun dia yatim atau dia yatim piatu atau dia nggak punya ibu, tapi dia kaya, bapaknya bos, ninggalin harta banyak. Bisa jadi dia yang malah keluar zakat. Belum tentu wajib santunan. Jadi enggak mentang-mentang dia yatim. Yatim ini dilihat dulu duafa atau tidak. Ya. Jadi kalau kita pilih-pilih yatim juga harus pilih-pilih dulu. Ya. Jangan yang terlampau kaya kita pilih. Tapi kalau yang sedang-sedang aja, ya boleh-boleh aja. Walaupun dia cukup, dia punya HP, dia punya motor, dia punya mobil. Mobil zaman sekarang kan udah bukan barang mewah ya. Dia punya Avanza lah, Xenia Avanza. Masih boleh itu disantunin ya. Tapi kalau udah mobilnya Mercy ya jangan. Itu namanya kriteria miskin fakir dibedakan. Jadi nggak jadi satu itu. Wal mahabatu wa in kana wadi'an. Wal mahabah itu haibah. Haibah itu wibawa. Dan orang yang berilmu itu punya wibawa wa in kana wadi'an, walaupun wadi'an. Wadi'an itu kalau bahasa Jawanya sanajan asor toto dohiri. Sanajan asor toto dohiri. Tahu nggak asor artinya? Kelihatannya itu loyo, tua, kelihatannya itu biasa-biasa aja. Kelihatannya itu kusam, nah itu wadi'an ya. Walaupun dia itu biasa-biasa saja, pakaiannya biasa saja, hidupnya biasa, maka dia punya mahabah, punya haibah, punya wibawa ya. Ketika ditawarin makanan nggak langsung ujuk-ujuk nerima. Begitu ada makanan banyak enggak begitu aja berebutan. Itu punya haibah, dia punya wibawa ya. Kalau kita lihat orang yang hidupnya biasa-biasa aja terus sikapnya kayak gini, maka kita juga haibah sama dia, punya perasaan enggak enak, punya perasaan sungkan. Tapi kalau bajunya bagus, orangnya juga putih, bagus, badannya bersih, kalau makan berebut mulu kan kita gedeg. Makan berebut mulu. Udah itu kalau makan pakai nampan, dulu santri makan pakai nampan. Itu makannya digini-gini, ditompok gitu. Oh itu kebangetan tuh ya. Nah, makanya sunahnya kalau makan pakai nampan kan, itu kalau masih bisa begini makan pakai nampan tuh ya. Jadi ganjel tuh. Tujuannya biar kalau makan itu nggak banyak, karena keganjel nih lambung kanan itu. Ya. Tapi kalau emang niat mau makan banyak ya nggak apa-apa silap, tapi jangan ditompok gini, kasihan orang. Satu nampan pala dia doang. Yang begitu mah kelepak aja. Ya. Banyak orang kadang-kadang nggak tahu diri gitu ya. Itu adab-adab sepele itu tapi sering kita tinggalin. Ya. Sering banget kita mau bilangin kagak enak sama dia, kita nggak bilangin empat banget. Ada orang kayak gitu ya. Kalau nggak belajar adab memang ribet dah. Ya. Kalau nggak belajar adab itu ribet. Pokoknya orang kalau nggak punya tata krama, nggak punya ilmu, biar kata ganteng, cakep, kagak enak. Ya Allah dia itu kagak enak. Begitu juga makan gorengan pakai sambal kacang, digigit ditaruh di sambal. Paketan orang. Ya. Harusnya dikopet ya, dikopet, cocok makan satu, kopet cocok makan satu, jangan habis digigit dicocok. Kasihan yang lain. Kecuali kalau CS banget kali. Kalau sama bini begitu bagus ya. Saya udah 7 tahun nikah, sampai sekarang kalau makan masih pakai nampan berdua. Mesti pakai piring. Nah, itu dibiasakan kayak gitu. Wan syadda fi ma'nahu, dan bernasyid, berqasidah fi ma'nahu, dalam memaknai itu. Kalau orang Arab itu zaman dulu, mengapa Quran itu, kalau di dalam ulumul Quran itu, mengapa Quran itu menyerupai syair tapi tidak seperti syair ya. Karena memang orang Arab itu yang dibanggakan itu adalah bagaimana mereka merangkai syair itu seindah mungkin. Jadi setiap tahun itu pada zaman Zahiliyah itu ada sayembara bikin syair ya.
bikin syair muji-muji Tuhan yang tiga itu, Lata, Uzza dan Manat. Lata, Uzza dan Manat itu tiga patung yang besar-besar di Ka'bah itu. Itu yang syairnya paling bagus itu dipajang di dinding Ka'bah. Itu kebanggaan orang Arab. Makanya begitu Nabi Muhammad datang membawa Quran itu, orang berkata ini hadza sihrun mubin. Ini adalah sihir. Sihir itu maksudnya apa? Kita ini dibilang syair tidak seperti syair, tidak seperti syair tapi mirip-mirip syair. Tapi kalau syair itu kan teratur kayak pantun, nah ini kagak. Tapi di satu sisi akhir katanya itu teratur. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, teratur gitu. Teratur. Tapi kadang-kadang kalau dipanjang-panjang, nah itulah mereka takjub sama Quran di situ. Makanya mereka kalau bikin nasihat atau bikin apa aja, mereka pakai syair itu udah biasa. Nah ini pakai syair. Al-ilmu ballagha qauman. Kalau dibaca bacanya gini kayak tadi tuh. Al-ilmu ballagha qauman zarwat syaraf wa sahibal ilmi mahfuzun minat talaf. Boleh begitu. Atau pakai gundul-gundul bacur. Bisa juga. Al-ilmu ballagha man zarwata syaraf wa sahibal ilman mahfuzun minat talaf ya sahibal ilmi mahlan la tudannisu bil mubiqat famalil ilmi min khalaf. Kalau santri-santri itu ngapal kayak gitu. Al-ilmu ballagha qauman, ilmu adalah al-ilmu ballagha qauman, ilmu bisa menyampaikan satu kaum, satu kelompok orang. Zarwatas syaraf, zarwah itu pada puncak, asyaraf kemuliaan. Jadi ilmu bisa mengangkat satu kelompok kaum pada puncak kemuliaan. Buktinya apa? Ya Nabi Muhammad itu. Nabi Muhammad hidup di Mekah. Di Mekah itu kalau arti gampangnya sebenarnya lebak. Lebak, tahu lebak kan? Legok, sesuatu yang rendah, legok. Jadi kalau hujan di bukit-bukit itu Mekah selalu kebanjiran. Makanya di Ka'bah itu per sekian tahun tuh suka banjir. Itu namanya Mekah. Nah itu orang itu mengapa selama ini walaupun di situ ada ritual haji, ada Ka'bah yang musyarrafah, Ka'bah yang sangat diagungkan oleh orang-orang, tapi nggak diganggu sama kelompok luar, sama Yahudi, sama Persia, sama Romawi, karena dianggap orang primitif. Jadi biarin aja mereka beribadah, mereka nggak ganggu, nggak kemana-mana juga, nggak tahu apa-apa juga, itu dibiarin, nggak dianggap sebagai batu sandungan, nggak dianggap berbahaya. Ya. Ketika Nabi membawa risalah, itu mulai mengancam, baru mulai diusik. Kalau dipikirin kan Mekah itu cuma legokan. Ya. Mengapa nggak ada orang jajah itu dari dulu? Artinya bangsa Arab ya udah murni bangsa Arab, mereka kawin sesama saudara mereka sendiri, karena dianggap primitif. Dianggap sebagai satu kaum yang nggak punya pamor gitu. Ya sekedar dagang, ngerti baju, bahan dari Jepang, dari Cina, mereka tahu. Orang-orang Mekah itu ya, dari India mereka paham. Yang disebut dengan burdah, dengan shawl. Ya. Ada burdah itu kain salur-salur, ada shawl itu sorban yang tebal yang buat selimut, sorban-sorban kayak itu disebutnya shawl. Ya. Ada lagi sutra, banyak mereka kenal, tapi nggak dianggap sebagai ancaman sama orang Persia sama orang Romawi. Karena apa? Karena hidupnya di situ aja. Tapi ketika datang Nabi Muhammad maka bersinar. Nah disitulah mulai mereka diperangi. Itu bukti nyata bahwa ketika adanya ilmu maka satu kaum bisa menjadi menang. Kita juga sama bangsa Indonesia, dengan adanya kesadaran ilmu maka kita mulai memberontak kepada Belanda. Kalau dulu kita nggak boleh sekolah, nggak tahu ilmu sejarah, nggak tahu ilmu arkeologi, sehingga candi-candi itu dibiarin begitu aja dikuasain sama mereka, sejarah-sejarah diubah dan lain sebagainya. Bahkan beberapa nama pohonan, beberapa nama tanaman dinamai dengan nama-nama orang-orang Barat, kan gitu. Sehingga kita menjadi bodoh. Tapi ketika kita ini mulai sadar akan ilmu pengetahuan, bahwa kita nggak mau begini-gini aja tiap hari, tiap tahun sepanjang masa itu dijajah, kita harus bangkit sendiri. Disitulah mulai
muncul, ya, mercusuar, mulai diperangi. Itu ilmu. Kalau nggak ada kesadaran ilmu, kita selama ini dijajah terus. Ya. Dan nyata betul bahwa kemerdekaan Indonesia, kenapa dikait-kaitkan dengan santri dan para kiai? Ya karena itu, kan ilmu. Ada kesadaran. Ya. Orang yang punya ilmu kesadarannya tinggi. Ya. Orang yang punya ilmu kesadarannya tinggi. Menjaga kehormatan, menjaga martabat kaum perempuan, anak-anak perempuan dan lain sebagainya. Ya. Menjaga harta, menjaga bagaimana ibadah itu biar tenang, biar nggak diganggu. Kalau nggak punya kesadaran kayak gitu, kita nggak akan punya kepikiran buat merdeka. Wasahibul ilmi mahfuzun minat talaf, dan orang yang punya ilmu itu mahfuzun, terjaga, minat talafi, dari kerusakan. Bukan berarti orang yang nggak punya ilmu, orang yang punya ilmu itu artinya maksum seperti para nabi, bukan. Tapi mahfuzun, dijaga. Ada istilah maksum, ada istilah mahfuz, beda. Kalau maksum itu nggak punya dosa sekecil apapun, itu namanya maksum, ya. Dijaga dari perbuatan dosa. Tapi kalau mahfuz, dijaga, bahasa Arabnya mahfuz, dijaga, itu kadang-kadang dia berbuat dosa, tapi karena dia ngerti triknya buat taubat, bersih lagi. Karena dia punya ilmu, maka dia merasa habis berbuat salah, dia sadar. Ada perasaan di dalam hati itu yang disebut nafsu lawamah, nafsu yang memaki diri sendiri, menyalahi diri sendiri. Dia sadar di situ bahwa dia berbuat salah karena dia punya ilmu. Coba kalau dia nggak pernah dengar nasihat, dia nggak pernah dengar nasihat ilmu, ya. Dia nggak punya kesadaran buat taubat, gimana caranya? Apa yang harus dilakukan? Kadang-kadang sekalinya mau taubat buntu, akhirnya nggak jadi lagi. Betapa banyak teman-teman kita mau sadar, mau taubat, mau ngaji, karena nggak ada yang nuntut, nggak tahu caranya, akhirnya balik lagi. Ya, jadi maksiat lagi dan lain sebagainya. Tapi orang yang punya ilmu mahfuzun minat talaf, terjaga dari kerusakan. Bisa milih teman tahu caranya, milih guru juga tahu caranya, ya. Milih pengajian juga tahu caranya. Kenapa ilmu? Ya sahibal ilmi mahlan, wahai orang yang memiliki ilmu, mahlan, pelan-pelan, alon-alon. Mahlan itu pelan-pelan. Pelan-pelan apa? La tudannisuhu, jangan engkau mencampur ilmu atau merusak ilmu, bilmu biqati, dengan perkara-perkara yang merusak. Kalau udah terlanjur punya ilmu, jangan berbuat perkara yang merusak. Kalau sudah ngaji, sudah mulai ngaji, sudah mulai banyak informasi masuk, maka mulai dijaga, ya. Udah tahu ini haram, itu haram, maka mulai dijaga. Kalau kita nggak dengerin, ngelakuin juga, maka ilmu itu akan tercampur, rusak, ya. Nanti bisa lebih menang energi jeleknya daripada energi bagusnya, ya. Maka orang yang punya ilmu katanya mahlan, pelan-pelan, hati-hati. La tudannisuhu, jangan tergesa-gesa, jangan mencampur aduk, jangan merusak. La tudannisuhu. Bil mubiqat, dengan perkara yang merusak. Apa aja banyak. Betapa banyak orang yang sudah punya ilmu, kemudian sudah mulai berdakwah, melakukan hal-hal yang merusak. Misalkan tanpa sengaja dia pidato keras. Pidato keras menyinggung satu kelompok tertentu, akhirnya bentrok. Tadinya dia ngaji tenang, jadi kagak tenang. Tadinya dia ngaji tenang, jadi punya musuh gara-gara salah ngomong. Maka orang yang punya ilmu harus lebih hati-hati lagi daripada orang yang bodoh. Maksudnya begitu. Fama lil ilmi min khalaf, ya. Fama lil ilmi, dan ilmu itu tidak ada min khalaf, daripada penggantinya. Ilmu itu nggak ada gantinya. Gitu maksudnya. Sayang kalau kamu udah belajar ilmu, terus kamu melakukan sesuatu yang bikin malas ngaji. Udah tahu rasanya ngaji, udah tahu dengar nasihat, melakukan perkara yang bikin malas ngaji. Katanya ilmu itu nggak ada gantinya. Sayang kalau diganti dengan sesuatu yang sia-sia, maksudnya. Al ilmu yarfa'u baitan la imadalah. Suatu ilmu mampu mengangkat rumah yang tidak punya tiangnya. Rumah nggak ada tiangnya, diangkat pakai ilmu, bisa nggak? Bisa nggak kira-kira? Rumah nggak pakai fondasi, tapi pakai ilmu bisa nggak? Bisa aja. Pakai ilmu,
Bukan, jangan salah paham, bukan ilmu begitu loh. Prabu Siliwangi salah paham kan? Ya. Artinya ada sebuah rumah misalkan, ya. Cara ngebangun rumahnya nggak pakai pondasi, tapi diangkat pakai kren, bisa aja. Namanya pakai ilmu. Ya. Maksudnya begitu. Ada juga rumah di atas pohon, nah, kan rumah pohon ini. Maksudnya begitu, ini kiasan. Bisa saja dengan ilmu satu waktu, satu zaman ada rumah melayang, kan bisa aja. Kalau mobil aja udah ada yang melayang sekarang. Mobil nggak pakai sopir bisa autopilot ya kan. Cuman kalau lagi error sinyalnya nabrak-nabrak juga. Sekarang kita nggak punya mobil bensin, nggak apa-apa dah, yang penting punya mobil listrik ya. Artinya bisa saja satu waktu rumah nggak pakai pondasi tapi pakai ilmu bisa. Rumah nggak pakai pondasi. Ada nggak rumah yang nggak pakai pondasi? Udah mulai banyak di Eropa, apalagi di daerah-daerah gempa nggak perlu pakai pondasi dia bikin rumah pakai puzzle, kayak puzzle. Ya. Ngerancangnya bisa 3 tahun 4 tahun, tapi begitu dicor udah kayak puzzle, tinggal pasang dalam 1 hari jadi. Ya. Kalau kata orang bikin rumah 1 hari jadi, ya. 1 hari ngerancangnya, masangnya, ngerancangnya bertahun-tahun juga. Tapi tetap itu nggak pakai pondasi. Zaman sekarang bikin kafe, bikin ruko, nggak pakai pondasi. Pakai apa? Pakai kontainer udah bisa. Dilas dipotong, bikin jendela, bikin kontainer. Satu kontainer harganya bisa 80-90 juta. Satu kontainer. Tahu kontainer ya? Kafe-kafe nggak pakai pondasi kan? Bener nggak nih ngomong? Dengan ilmu satu bangunan, baitan tuh nggak cuma rumah, baitan tuh bangunan apa aja. Satu bangunan bisa nggak pakai tiang dengan ilmu. Dulu kita nggak kepikiran rumah dari kaleng, zaman sekarang udah banyak rumah pakai kaleng. Lagi di kampung-kampung yang tanahnya itu gembor, percuma kalau dibikin pondasi segala macam, bikin capek-capek, ntar retak. Udah gampang, bayarin aja tuh kontainer Tanjung Priok yang nggak dipakai, tinggal dilas, potong, bikin jendela, taruh di Citayam jadi. Kumpulan rumah-rumah kontainer nggak pakai tiang. Orang dulu mana kepikiran. Ya. Dulu orang tua kita ngomong, besok lo lihat orang dagang sayur pakai motor. Zaman dulu mana kepikiran dagang sayur pakai motor. Sekarang kita udah lihat biasa-biasa aja. Wal jahlu yahdimu baital izzi wasyaraf, tapi kebodohan mampu merobohkan bangunan kemuliaan dan kehebatan. Suatu kerajaan yang sangat besar ketika punya turunan yang bodoh, turunan yang berkhianat, maka hancur gampang. Waqala Abu Muslim Al-Khawlani, berkata Abu Muslim Al-Khawlani radhiyallahu anhu, al-ulama'u fil ardi mislun nujumi fis sama. Para ulama di bumi seperti bintang-bintang di langit. Maksudnya gimana? Idza badat lin-nasi ihtadau. Apabila itu ulama muncul di satu kampung, dia bisa menerangi kampung itu. Kita tahu para zaman dulu, para wali songo bagaimana hidupnya. Kenapa mereka makamnya di gunung, makamnya di pinggir laut, di tengah danau? Ya karena emang mereka berbaur sama masyarakat zaman dulu, masyarakat pedalaman. Ya. Ihtadau biha, masyarakat bisa dapat petunjuk dengan keberadaan itu ulama. Ya. Wa idza khafiyat anhum tahayyaru. Wa idza khafiyat, dan apabila ulama tersebut meninggal, anhum daripada mereka, tahayyaru, maka masyarakat akan kebingungan. Sama seperti kita pada zaman dulu belum ada lampu, maka orang-orang untuk mencari arah dia menggunakan bulan bintang. Ketika bulan bintangnya kagak ada, gelap mendung, maka bingung orang-orang. Wansyadda fi maknahu, dan bernasyid di dalam makna itu, ma'al ilmi fasluk haitsu ma salakal ilmu. Setiap kamu dengar di situ ada ilmu, hendaklah kamu mampir masuk. Kenapa? Wa anhu fakashif kullaman indahu fahmun. Wa anhu fakashif kullaman indahu fahmun. Maka hendaklah kamu bercampur kullaman indahu fahmun, terhadap berteman terhadap orang-orang yang memiliki faham. Jadi kalau kita berteman, kita lihat teman kita yang paham, yang pintar, supaya kita juga ikut dibimbing pintar.
Fafihi jila'un lil qulub minal amal. Di dalam majlis ilmu atau di dalam ilmu itu jila'un, ada cahaya, lil qulub, untuk hati, minal amal, dari kebutaan. Jadi ilmu itu adalah cahaya kebutaan hati. Betapa banyak kita sekarang kebingungan dalam banyak hal, tapi kalau kita dengarin ilmu maka sedikit-sedikit ada jalan keluar, sedikit-sedikit ada solusi dan lain sebagainya. Orang yang jauh dari majelis ilmu ya putus asa. Kalau kata Bang Haji Rama, banyak teman di meja makan. Kalau lagi makan banyak teman. Kalau lagi susah, ya barang-barang susah juga semuanya. Tapi kalau pakai ilmu, maka satu sama lain saling menasihati. Bahkan Allah yang bilang fafirru ilallah, berlarilah kepada Allah. Sekarang kita kalau punya teman dijadikan pelarian, kira-kira gimana? Lagi senang kita lupa, lagi susah kita mampir. Teman kita ngomong gimana? Oh, lagi susah doang kemarin loh. Tapi Allah di dalam Quran ngomong fafirru ilallah. Kalau kamu lagi bingung, lagi susah, lagi puyeng, fafirru ilallah, larilah kepada Allah. Cewek mana yang mau dijadiin pelarian? Enggak ada. Kamu jadiin aku pelarian doang, enggak ada yang mau, tapi Allah mau. Kata Allah, biarin dah, lagi senang lupa sama gua, yang penting lagi susah kemarin. Baik banget kan? Baik, tapi itu juga kita ogah juga. Ya apalagi lagi susah ya. Wa aunun 'ala din allazi amruhu hatam. Dan ilmu adalah penolong agama, yang mana agama tersebut adalah sesuatu yang wajib ditegakkan agama. Kalau nggak pakai ilmu maka agama juga akan hancur. Ya. Fa khalid ruwatal ilmi, maka bergaullah khalid ruwatal ilmi, kepada para perawi ilmu. Maksudnya kalau bergaul itu sama orang yang ilmunya nyambung, ilmunya punya guru maksudnya. Washab khiyaruhum, dan bertemanlah terhadap orang yang paling bagus di antara mereka. Fasuhbatuhum zainun, maka bersahabat dengan ahli ilmu itu zainun, adalah perhiasan. Wa khiltatuhum ghanmun, dan bergaul dengan ahli ilmu adalah sebuah kekayaan. Bergaul dengan ahli ilmu sebuah kekayaan. Sulit diungkapin dah kalau nggak paham ya. Kalau belum ngerasain nikmat ilmu memang sulit diungkapin. Ini syair yang amat dalam, baru bisa kita rasain kalau kita udah benar-benar nikmatin ilmu. Kalau belum ya nggak paham maksudnya gimana. Padahal orang yang ahli ilmu belum tentu juga ngasih duit, belum tentu juga ngasih makan ya. Bagaimana kita bisa merasa kaya, bisa merasa beruntung? Kita belum tahu. Nanti kalau udah susah baru nanti merasa. Kalau kita lagi susah, lagi gabut, lagi buntu, baru berasa punya teman ahli ilmu itu berasa berharga sekali. Gak usah yang ahli ilmu dah, yang pintar motivasi, yang ngomongnya banyak. Atau teman yang ngomong itu ngablok tapi bener. Kita datang muka kusut, dibilang dah muka kusut banget, cuci muka sana. Baru begitu aja kita udah senang. Padahal dia nggak ngasih apa-apa, baru ngomong begitu. Apalagi kalau sampai dia ngasih nasihat, baru berasa berharga itu. Wala ta'duna 'ainaika anhum fa innahum, maka janganlah kalian berpaling, memalingkan kedua mata kalian dari mereka. Fa innahum, karena sesungguhnya mereka nujumu hudan, bintang petunjuk. In ghaba najmun bada najmun. Yang namanya ahli ilmu, mati satu tumbuh satu, mati satu pasti ada tumbuh lagi. Ghaba najmun bada najmun. Bintang yang satu redup maka bintang yang lain akan terang. Maksudnya ahli ilmu itu kapan aja ada. Jadi jangan bingung-bingung hidup itu. Kalau mau nyari ahli ilmu, kapan aja ada. Mati satu pasti ada lagi ganti. Itu udah jaminan sampai hari kiamat. Fa wallahi laula ilmu mattadhal huda, maka demi Allah seandainya tidak ada ilmu, mattadhal huda, yang namanya petunjuk itu nggak bisa dilihat,
nggak jelas. Tanpa adanya ilmu, petunjuk itu nggak akan jelas. Wala laha min ghaibil umuri lana rasamun. Wala laha dan tidak ada gantinya. Min ghaibil umuri lana rasamun. Apa ini? Maksudnya tidak ada petunjuk. Wala laha min ghaibil umuri lana rasamun, dari perkara-perkara yang gaib yang sulit diterka. Lana rasamun yaitu dalil untuk kita. Tanpa adanya ilmu, maka dalil untuk mencari perkara-perkara yang gaib yang sulit diterka itu nggak ada, susah, buntu. Wa qala Ka'bul Ahbar radhiyallahu anhu, "Law anna sawaba majlisil ulama." Nah, yang gini-gini kita demen nih hadis ini. Qala Ka'bul Ahbar, berkata Ka'ab al-Ahbar. Ka'ab al-Ahbar ini adalah orang mantan Yahudi yang kemudian menjadi tabi'in. Padahal hidup juga zaman Nabi, tapi ditungguin kebenaran Nabi SAW. Setelah bukti-bukti Rasulullah itu terbukti, baru dia masuk Islam. Dan masuk Islam zaman Umar bin Khattab. Padahal ketemu Nabi, Ka'ab Ahbar. Tapi dari Ka'ab Ahbar inilah nanti kita ini umat Islam banyak dengar berita Israiliyat, kisah-kisah Bani Israel, kisah-kisah Nabi-Nabi Bani Israel. Nah, itu dari Ka'ab ini, Ka'ab Ahbar. Jadi seorang tabi'in yang hidup di zaman Nabi Muhammad tapi masuk Islam di akhir-akhir, karena dia membuktikan dulu sesuai dengan Taurat atau tidak, karena saking alimnya beliau. Kayak kita dengar misalkan Nabi Yakub sakit, Nabi Ayub sakit. Ya. Kemudian kita dengar katanya Nabi Ayub kalau sakit, kalau lagi wudhu katanya mulutnya dicopotin dulu, ditaruh. Itu sering tuh ustaz-ustaz nyampein itu ketika khutbah. Ya. Dulu sangat sabarnya Nabi Ayub ketika wudhu, ketika mandi mulutnya ditaruh dulu. Selesai wudhu, mulutnya ditaruh lagi. Nah, itu namanya Israiliyat, berita Israiliyat. Israiliyat itu artinya berita-berita yang dari Bani Israel. Kalau yang melawan fitrah kenabian, maka itu ditentang. Ya. Kalau yang melawan fitrah kenabian, maka ditentang. Nah, kita nggak terima yang kayak gitu. Ya. Tapi kalau berita-berita Bani Israel yang lain tentang Musa dan lain sebagainya, yang baik-baik, maka kita terima. Jadi ada dua jalan. Jadi ketika ada berita tentang Nabi Ayub ketika sakit, ya, yang borokan itu katanya sampai bau dan lain sebagainya, gara-gara bau bininya itu semuanya minggat, tinggal satu. Bininya ada 100, minggat tinggal satu. Namanya Siti Rahmah. Ya, punya bini Siti Rahmah, nah itu bininya Nabi Ayub. Sampai Siti Rahmah ini itu setia sekali sampai Nabi Ayub. Cuman adapun perkara Nabi Ayub itu badannya katanya bau borok, terus uletnya ditaruh lagi, habis udah dipakai lagi, itu Israiliyat, berita yang tidak bisa diterima karena datangnya dari Bani Israel. Nah, ini yang riwayatin Ka'ab Ahbar, karena tidak sesuai dengan akidah kita. Karena kita berakidah tuh di dalam Aqidatul Awam yang tadi dibaca itu di musola sebelah, ya kan, dengar kan barusan, itu tidak sesuai fitrah. Karena yang namanya Nabi sakitnya sakit yang tidak mungkin mengganggu orang lain. Sakit basyariah biasa, sakit mata, sakit demam, tapi nggak sampai merusak dalam arti menjijikan, nggak mungkin. Itu di luar fitrah kenabian. Itu Ka'ab Ahbar. Sedikit lagi, lau anna thawaba majlisil ulama, seandainya pahala majlis ulama badalin nas nampak kepada manusia, laqtatalu alaihi hatta yatruka kullu dhi imaratin imaratah wa kullu dhi sawqin sawqah. Seandainya pahala majlis taklim itu nampak di antara manusia, pastilah mereka itu bunuh-bunuhan supaya cepat-cepat sampai ke majlis. Sekali dah, nggak mungkin ya. Sama kayak fadilah azan, barang siapa yang azan, barang siapa yang sholat di saf pertama, kalau dia tahu pahalanya maka pasti bunuh-bunuhan. Kalau kita kali dah, mana mungkin. Tapi saking besarnya pahala majlis ilmu itu ya. Bahkan katanya hatta yatruka kullu dhi imaratin imaratah,
Bahkan seorang presiden, seorang pemerintah, dia akan meninggalkan pemerintahannya, dia mau duduk di majelis taklim kalau dia tahu pahala. Wa kullu dzi suqin suqah, bahkan yang di pasar-pasar tuh engkoh-engkoh yang lagi jualan emas, ditinggal tuh emasnya. Dia majelis ilmu sini kayak ikhlas. Ya. Kalau dia tahu pahalanya, tapi emang gak ditampakin, ya itulah rahasianya. Ya. Jadi wajar kalau lagi nuntut ilmu itu bawaannya kagak enak, malas dan lain sebagainya. Karena Nabi SAW itu bersabda, ya, apa namanya, khuffatil jannah bil makarih wa khuffatin nar bisyahawat. Yang namanya kita mau masuk surga nanti lewatin neraka dulu. Kalau mau masuk neraka lewatin surga dulu, dibalik-balik. Kalau mau masuk neraka lewat surga, masuk surga lewat neraka dulu. Maksudnya kalau mau yang baik-baik memang bawaannya berat. Itu diseliputi dengan perkara-perkara yang kita tidak suka. Tapi sesuatu yang syahwat, yang nafsu, itu diliputi dengan perkara-perkara yang mudah-mudah, yang indah-indah. Emang begitu. Nah kalau nggak begitu, surga penuh. Surga penuh. Itu tantangan ibadah ya gitu. Wa qala ba'du salaf khairul mawahib al-aqal wa syarrul masaib al-jahal. Berkata sebagian ulama, khairul mawahib al-aqal, sebaik-baik pemberian Allah adalah akal. Maka kita beruntung punya akal. Wa syarrul masaib al-jahal, dan musibah yang paling besar adalah kebodohan. Nah itu musibah paling besar adalah kebodohan. Allahu a'lam bishawab. Ya. Saya pernah mendengar bahasa santri yaitu deres. Deres itu artinya apa? Deras itu belajar, darasa. Tadarrasa ya tadarrasu, deras, belajar.